Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Babau Nur. Kaifa halukum ya tulab? Alhamdulillah khair. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Nah ya, namun sebelum itu marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Silakan ketua kelas pimpin doa. Semua siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sepulang dari sini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak absen dulu ya. Nanti untuk yang hadir silahkan angkat tangan dan bilang hadir. Ya. Ahmad Badri Tamami Hadir. Rizky Febrianto Hadir. Dery Hilman, Hadir. Ahmad Hujaji, Hadir. Agung Prasetyo. Hadir. Baik anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan belajar bahasa Arab, yaitu tentang maharatul kitabah. Masih ingat apa itu maharatul kitabah? Apa? Keterampilan menulis. Ya, kitabah itu menulis. Katabah ya tubuh kitabah. Nah, kitabah ini adalah keterampilan menulis. Jadi nanti silakan kalian buka di lembar kerja kalian, di buku kalian, halaman 42. Halaman 42 di situ ada teks tentang nuzulul Quran. Ada yang tahu makna nuzulul Quran? Apa nuzulul Quran itu? Apa? Turunnya Al-Quran. Nah, jadi di pembelajaran kita pada hari ini itu tentang cerita tentang turunnya Al-Quran. Tapi tetap pembahasannya itu pembahasan tentang maharoh kitabah. Nanti di akhir Bapak akan kasih soal kepada kalian. Ada beberapa soal yang harus ditulis. Ya. Sekarang lihat di halaman 42. Perhatikan baik-baik. Nanti kalian yang baca, Bapak yang menerjemahkan. Paham tuh? Udah ketemu? Udah dibuka belum? Udah. Sekarang silahkan baca. Mulai dari paling kanan dulu ya, paling kanan. Yuk, Badri Tamami, baca Badri. Yang keras nih. Oh, jadi kita sedikit-sedikit aja ya, dibaca langsung diartiin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW Figori Hiroin. Jadi turunnya itu di Gua Hiro. Tahu Gua Hiro di mana? Ada di Gua Hiro di situ. Terus ini. Jadi pas Al-Quran turun itu umur Kangjeng Nabi berapa? Arba'ina? Berapa? 40 tahun. Terus wa yata'abbadullaha fihi bima yakfi min dini Ibrahim alaihi salam. Nah, Nabi Muhammad SAW, jadi ketika Al-Quran turun itu Nabi sedang menyepi, sedang menyendiri di Gua Hiro ya, di Gua Hiro, dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala menurut kepercayaan yang dianut dari kepercayaan Nabi Ibrahim ya, Ibrahim alaihissalam. Kemudian terusin lagi nih ceritanya nih, semua
Nabi sedang menyendiri, turun kepada Nabi itu siapa? Jibril. Malaikat Jibril turun bil wahyi dengan membawa wahyu, wa amarohu bil qiraah, dan memerintah Kanjeng Nabi untuk apa qiraah? Untuk membaca. Membaca apa? Terusin lagi ceritanya. Wakana. Karena dari kafir lailan bisa diantar minasyahri Ramadan. Jadi kejadian tersebut terjadi pada malam tanggal 17 di bulan Ramadan. Lanjutin lagi deh. Allah Jibril Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikra Apola Muhammad. Faqala Muhammad, apalagi tuh? Anak Bikoriin. maka Nabi Korin. Jadi malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, Iqra." Wahai Nabi Muhammad, Iqra, bacalah. Itu adalah sigat fi'il amr. Perintah kepada Nabi untuk membaca. Iqra, kata malaikat Jibril kepada Nabi, Iqra, bacalah. Terus apa kata Nabi Muhammad? Faqala Muhammad, kata Kanjeng Nabi Muhammad, "Ma ana biqori." Saya tidak bisa membaca. Saya tidak bisa membaca, kata Nabi. Alasannya kenapa? Tuh, ada dipanjangkan li'anna Muhammadan kana ummiyan. Jadi Nabi Muhammad itu adalah nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ada alasan tertentu kenapa Nabi Muhammad itu ummi. Kenapa? Karena nanti apabila Nabi Muhammad bisa membaca dan menulis, disangkanya Al-Qur'an itu buatan Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu ketika Al-Quran turun itu keadaannya sedang ummi, artinya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis sebelum turunnya Al-Quran. Setelah beres baru. Padahal Nabi Muhammad bisa membaca dan menulis. Ya, jadi ummi itu gelar sebutan untuk orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi Nabi Muhammad diberikan sebutan ummi karena khawatir apabila Nabi Muhammad itu bisa membaca dan menulis, nanti disangkanya Al-Quran itu bikinan Nabi Muhammad. Ini mah puisi-puisinya Nabi Muhammad, gitu kata orang-orang kafir. Makanya kenapa Nabi Muhammad ini ummi, ya gitu, supaya Al-Quran ini loh benar-benar dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana bisa seorang yang ummi, seorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis mampu menciptakan karya sehebat Al-Quran? Itu bisa dipahami. Terus deh, tuh kedua kalinya itu malaikat Jibril kata Iqra lagi, baca lagi. Kata Nabi, saya nggak bisa membaca. Terus Iqra lagi, saya nggak bisa membaca. Gitu kata kanjeng Nabi. Terus deh, summa Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi itu ya. Itu ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu pertama, Al-Quran pertama yang turun kepada Nabi Muhammad dibawakan oleh malaikat Jibril di Gua Hira pada malam tanggal 17 bulan Ramadan. Jadi gitu ceritanya ketika kanjeng Nabi sedang menyendiri di Gua Hira. Dan saya tulisin aja. Wa hadhil ayat hiya awwalu ma nazala minal Qur'an 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat tersebut, ayat yang tadi itu 5 ayat itu adalah ayat-ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastamarra nuzul Qur'an 'ala Nabi, dan Al-Qur'an itu terus menerus turun kepada kanjeng Nabi selama berapa tuh? 23 tahun, ya. 23 tahun. 13 tahun di Mekah, lihat di situnya 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Jadi terus Al-Quran itu tidak semuanya langsung dalam bentuk Al-Quran gitu turun kepada Nabi Muhammad. Iqra enggak, jadi satu persatu, sedikit demi sedikit, berkelanjutan. Bahkan Al-Quran itu turunnya tadi disebutkan di sini selama 23
tahun, 13 tahun di negara Makkah, 10 tahunnya lagi di Madinah. Jadi berkelanjutan, sedikit continue, ya, continue. Bisa dipahami? Apa ada yang mau ditanyakan? Kalau paham, nanti langsung Bapak kasih soal, ya. Paham nggak? Paham. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau paham, karena waktunya udah setengah berjalan, ya, langsung Bapak kasih soal, ya. Langsung Bapak kasih soal. Itu soalnya ada di halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya dibuka. Ada di situ halaman selanjutnya, Iqra'in nas wa ajib anil as'ilah. Jadi baca teks yang tadi itu, baca lagi sama kalian, pahami lagi sendiri. Kemudian wa ajib anil as'ilah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Di situ ada pertanyaannya 1 sampai 5, ya. Ada nggak, Mi? Yang lain ketemu? Ketemu nggak, Der? Ya, pokoknya itu soalnya ada 5, kalian jawab. Nanti referensinya dari mana? Dari cerita yang tadi. Dari cerita yang tadi itu soalnya nanti ditanyain lagi sama itunya, sama penulis bukunya, ya. Oke, itu 5 soalnya. Kemudian ada lagi untuk tes keterampilannya. Untuk tes keterampilannya, nih, itu kalian kerjain 5 soal yang tadi itu. Kemudian untuk keterampilannya, Bapak kasih 1 soal. Gimana? Ya, Bapak kasih 1 soal, tulis soalnya. Tulis soalnya, ya. Tadi yang A itu berarti yang A itu yang 5, ya, yang 5. Ini yang B, soal yang B. Buatlah teks sederhana dalam bahasa Arab. Buatlah teks sederhana dalam bahasa Arab tentang perayaan Nuzulul Quran. Tentang perayaan Nuzulul Quran di sekitar tempat tinggalmu. Jadi buatlah teks sederhana dalam bahasa Arab tentang perayaan Nuzulul Quran. Jadi Nuzulul Quran yang biasanya ada kan di desa-desa kalian, ada peringatan itu kan, peringatan Nuzulul Quran. Nah, kalian buat dulu pakai bahasa Indonesia, kemudian setelah itu dibahasa Arabkan, ya. Paham tuh? Pokoknya nanti kalian bikin dulu cerita pakai bahasa Indonesia, setelah itu dibahasa Arabkan. Karena ini lagi-lagi adalah pelajaran tentang bahasa Arab dan keterampilannya tentang menulis. Jadi kalian disuruh menulis tentang sebuah cerita perayaan peringatan apa tuh? Nuzul Quran di kampung kalian, di daerah kalian. Nah itu, oke, silakan dikerjakan. Tapi kayaknya waktunya sebentar lagi nih, ya. Sebentar lagi. Gak apa-apa lah, jadi untuk sekarang kerjakan dulu sebisanya. Dan apabila tidak selesai, jadi PR. Nanti kita akan bahas minggu depan. Nanti minggu depan akan Bapak nilai. Dikerjain, ya. Dikerjain nggak? Iya, harus dikerjain. Nanti nilainya itu nanti akan masuk ke rapor kalian. Hati-hati, ya. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat, dan mudah-mudahan cerita tentang Nuzulul Quran ini dapat kita ingat sampai akhir hayat. Kemudian kita dapat membaca Al-Quran, dapat mengamalkannya dengan baik. Karena kita telah mengetahui proses turunnya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membacakan lafzul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.